Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya kita diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan membawa seluruh syukur kita kepada-Nya. Sebagai nats firman Tuhan sebagai pembuka, saya baca di Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bersamamu Bapa kulewati, mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Kekuatan kita hanya bersama-sama dengan Kristus. Ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersama-sama berdiri sebentar. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Engkau sudah menolong setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah memelihara setiap kami. Bahkan anugerah-Mu demi anugerah setiap hari yang boleh kami rasakan, tidak boleh kami hitung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami secara pribadi, juga di dalam keluarga kami, juga di dalam berbagai aktivitas kami dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Engkau ada bagi kami, selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi tatkala di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami sering mengandalkan diri kami sendiri dengan apa yang kami lakukan, dengan perjalanan hidup kami. Kami berpikir bahwa kami bisa tanpa Tuhan. Kami bisa tanpa sandaran kami kepadamu ya Tuhan. Tetapi di situ justru kami bisa melihat bahwa disitulah kelemahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Keberdosaan kami di hadapan-Mu ketika sandaran kami pada diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan Yesus atas kebodohan kami di hadapan-Mu. Dan sekiranya Engkau Tuhan boleh melayakan hidup kami, menyucikan hidup kami ya Tuhan, dari ketidaktahuan kami dan keterbatasan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, manusia yang selayaknya dihukum karena keberdosaan kami.
tetapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendapatkan anugerah yang terbesar. Bahkan Engkau memberikan kami anugerah keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Engkau menganggap kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami bisa memanggil Engkau sebagai Bapa. Biarlah keberadaan kami pada kesempatan ini ya Tuhan, hati kami, hidup kami, mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pelihara setiap kami, iman kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebuah pujian tinggal sertaku. Biarlah firman itu yang tinggal di dalam hidup kita, hari lepas hari. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku tembus. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Kau tiap jam. Aku perlukan Kau tiap jam. Dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Berilah salib-Mu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Berilah salib-Mu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalau kabut dan mendung. Tuhan kekal Kau tinggal sertaku. Tuhan kekal Kau tinggal sertaku. Tuhan kekal Kau tinggal sertaku.
Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami apa tujuan, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu pejuang sejati. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan melalui penyeberangan sungai Yordan. Pejuang memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang bertanggung jawab, berani. Bahkan pemimpin yang senantiasa menjadi pejuang di dalam kehidupannya, pantang menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pejuang sejati senantiasa melakukan segala sesuatu dengan berhati-hati, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan dia rela berkorban demi bangsa dan rakyatnya. Hal ini kita mendapatkan sosok pribadi yang begitu luar biasa yang kita renungkan pada hari ini, yaitu di dalam diri Yosua. Sebelumnya Yosua adalah pembantu Musa yang menjadi salah seorang dari 12 pengintai yang diperintah Musa untuk memata-matai tanah Kanaan. Kita dapat melihat di dalam Bilangan 13. Di sana menjelaskan bagaimana pekerjaan Yosua melakukan perintah Musa untuk mengintai, memata-matai senantiasa tanah Kanaan yang akan mereka duduki ke depan. Bapak Ibu, di dalam kitab Yosua ini, tokoh yang paling penting, tokoh yang utama yang dibicarakan di dalam kitab ini adalah Yosua itu sendiri. Pribadi pemimpin sejati di hadapan Tuhan. Tentunya
Setiap manusia pasti memiliki satu hal yang harus diperjuangkan di dalam kehidupannya. Ada yang harus dicapai, ada target yang harus dilakukan. Di dalam kitab suci yang kita renungkan pada hari ini, seorang tokoh yang bernama Yosua. Dia berjuang untuk rakyatnya, dia berjuang untuk bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Yosua ketika dia menjadi pejuang sejati di hadapan Tuhan? Dia senantiasa berasa di lapangan. Dia senantiasa setia mengatur. Bahkan dia mempersiapkan barisan di dalam penyerangan. Bahkan Yosua mempersiapkan diri di dalam pertahanan. Serta bertanggung jawab kepada Tuhan atas perintah Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak mengalami tantangan, bahkan Yosua mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun tetap Yosua tetap kuat, Yosua tetap bertanggung jawab. Bahkan Yosua selalu menjadi pejuang sejati. Karena kenapa? Dia adalah pilihan Allah. Dialah pemimpin bangsa Israel. Perlu kita pahami bahwa seorang pejuang belum tentu menjadi pemimpin. Seorang pemimpin bisa jadi pejuang. Dengan demikian, sama-sama berjuang dalam menyerang dan bertahan serta mendisiplinkan bangsanya dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Yosua seorang pejuang sekaligus seorang pemimpin bangsa Israel. Saya ulangi lagi. Yosua seorang pejuang sekaligus pemimpin bangsa Israel. Kalimat tanya yang harus kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan tokoh seorang Yosua. Bagaimana ciri-ciri kita yang menjadi pejuang sejati di hadapan Tuhan sesuai firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Ada beberapa yang kita pelajari tentang ciri-ciri menjadi pejuang sejati di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu siap sedia terhadap panggilan Allah. Pejuang pada waktu itu Yosua menjadi pemimpin. Perlu memperhatikan, perlu melihat situasi, bahkan perlu melihat bagaimana kondisi dalam mempersiapkan pasukannya dengan tetap taat pada perintah Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Menuliskan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencapai visi Allah. Allah memiliki visi yang baik di dalam kehidupan umat Israel. Apa itu visi Allah? Yaitu visi Allah pada saat itu, yaitu menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah sebelumnya, yaitu yang dijanjikan oleh Allah pada saat Musa masih hidup. Sehingga Yosua dipakai oleh Allah untuk mencapai visi Allah tersebut. Bagi Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk dapat memiliki tanah perjanjian harus dicapai dan harus dipertahankan dalam iman panggilan Allah. Untuk apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya mereka terdorong, supaya bangsa Israel senantiasa semangat, kuat, bahkan memiliki inspirasi yang begitu kuat untuk mencapai visi Allah. Visi Allah yang telah dipercayakan kepada Yosua harus tercapai untuk kebaikan umat Allah, untuk masa depan bangsa Israel. Dengan demikian, sia-sialah jika Yosua tidak bersedia memenuhi panggilan Allah. Siap sedia terhadap panggilan Allah.
Yosua seorang pejuang yang gigih di hadapan Allah. Dia mentaati panggilan Allah dengan penuh tanggung jawab. Kalimat yang sangat penting dalam Yosua pasal 1 ayat 2 adalah bersiaplah. Di sana dituliskan bersiaplah. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bersiap saja, tetapi bangkitlah. Artinya bahwa bukan hanya sekedar berdiri, namun bangkit, bahkan siap menjalankan perintah Allah untuk segera dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Keadaan saat ini sangat memukul segi-segi kehidupan yang berliku-liku. Apakah kita sudah siap mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita sudah siap memperjuangkan bagaimana maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Bahkan di bangsa kita, apakah kita sudah menjadi pejuang bagi Tuhan? Bagi Indonesia ini. Kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu hati, perlu jiwa, perlu perasaan yang mau mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Jika kita masih diizinkan untuk menjadi pejuang yang sejati di hadapan Tuhan, menjadi pejuang yang terbaik di hadapan Tuhan, maka siap sedialah terhadap panggilan Allah. Saya tertarik dengan tulisan John Wesley menuliskan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan semua yang kamu bisa dengan segala cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, setiap saat kamu bisa, untuk semua orang yang kamu bisa, selama kamu bisa. Itulah yang dilakukan oleh Yosua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi Yosua melakukan semuanya itu di bawah perintah Tuhan, dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati untuk siap sedia menerima panggilan Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah siap sedia terhadap panggilan Allah dalam hidup kita? Ciri-ciri kedua menjadi pejuang yang sejati di hadapan Allah, yaitu kuat dan tangguh di hadapan Allah. Yang kedua, kuat dan tanggung di hadapan Allah. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Di ayat yang ke-7 menuliskan di dalam Alkitab LAI, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, tetapi ada terjemahan lain. Di dalam terjemahan lain menuliskan, kuatlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada para leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Apa yang harus kita petik di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dalam poin kedua ini? Yaitu kuatlah dan mantaplah. Bukan hanya sekedar kuat, bukan hanya sekedar tangguh, tetapi mantap, bisa diandalkan. Kalimat penting, pemimpin yang bimbang sama saja tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, pemimpin yang bimbang sama saja tidak percaya kepada Tuhan. Jika Yosua takut dalam menghadapi tantangan, maka kepemimpinannya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, bahkan dia tidak kuat dan tanggung di hadapan Tuhan. Maka Yosua diklaim bahwa dia adalah pejuang yang tidak mengenal Allah. Dari poin pertama kita telah membahas bagaimana kesiapan panggilan, bagaimana kesiapan Yosua merespon panggilan Allah dalam kehidupannya. Dia senantiasa siap sedia melakukan perintah Allah. Dengan demikian, dia harus kuat dan tanggung di hadapan Allah. Jikalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya seterusnya, Yosua sedang mempersiapkan orang-orang di sekitarnya untuk siap menyeberangi sungai Yordan. Untuk apa?
mereka melakukan semuanya itu, yaitu untuk mencapai visi Allah tadi, yaitu untuk menduduki tanah perjanjian. Oleh sebab itu, mereka perlu diyakinkan bahwa di bawah pimpinannya dalam ketaatan kepada Tuhan pasti dapat mengatasi masalah di hadapannya. Dengan demikian, Yosua diingatkan untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa tangguh di hadapan Tuhan. Apalagi yang diingatkan? Supaya Yosua tidak tawar hati di dalam perjuangannya, tetapi dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu perlu kehidupan yang kuat dan tanggung di hadapan Allah. Pemimpin yang senantiasa tidak tawar hati dalam segala hal yang dilakukannya, karena memang dia adalah pejuang sejati. Tidak menganggap enteng kemampuan Tuhan memakai Yosua untuk kuat sebagai alat anugerahnya. Kunci utama adalah percaya padanya serta merespon dengan tepat dalam sikap dan tindakan yang berkenan kepada Allah. Jikalau kita ingin kuat dan tanggung di hadapan Tuhan, kita senantiasa percaya padanya serta merespon dengan tepat dan sikap dan tindakan yang berkenan kepada Allah. Pribadi yang kuat dan tanggung adalah pribadi yang bertahan diterpa oleh ombak, bahkan sabar menghadapi ujian. Untuk itu, kita yang hadir dalam ibadah pada hari ini, kita perlu kuat, kita perlu tangguh dalam menjalankan kehidupan kita. Kita perlu belajar di dalam karakter, di dalam ciri-ciri kehidupan Yosua yang senantiasa kuat, yang senantiasa tangguh dalam menjalankan perintah Tuhan. Sekalipun diterpa oleh masalah, problema kehidupan. Karena kita yakin bahwa pribadi yang kuat dan tangguh yaitu pribadi yang senantiasa bisa menanggung segala hal di hadapan Allah dengan sabar serta tetap mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah pejuang, jadilah orang yang tanggung di hadapan Allah. Ciri-ciri ketiga menjadi pejuang yang sejati di hadapan Allah, yaitu setia merenungkan firman Allah. Sekali lagi, ciri-ciri ketiga menjadi pejuang yang sejati di hadapan Allah, yaitu setia merenungkan firman Allah. Saya akan bacakan kepada kita semua dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yosua siap sedia dan kuat serta tanggung di hadapan Allah, namun jika dia tidak setia merenungkan firman Tuhan, maka semuanya sia-sia, maka semuanya tidak berguna. Bila Yosua melakukan hal demikian, maka dia mengandalkan dirinya. Ia pasti gagal menjadi pejuang di hadapan Allah. Pertanyaan penting dalam poin ketiga ini adalah, mengapa Yosua harus merenungkan firman Allah? Jawabannya adalah, firman Tuhan memberi penerangan bagaimana menjadi seorang pejuang sejati. Firman Tuhan memberikan penjelasan bagaimana menjadi pemimpin sejati di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu saja, memberi penerangan tentang kebenaran terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Yosua. Bahkan Taurat Tuhan menuntun Yosua hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang hadir pada hari ini, kita perlu memahami sebelumnya bahwa dijelaskan Yosua ini memiliki karakter yang setia. Karakter yang senantiasa taat kepada atasannya, yaitu kepada Musa. Dia adalah seorang pelayan.
bagi seorang tokoh pada saat itu sebelum Yosua meninggal. Oleh sebab itulah, di dalam ayat yang kita renungkan ini, firman Tuhan adalah pegangan orang-orang yang menjadi pejuang sejati di hadapan Allah. Apapun yang dilakukannya, karena dengan demikian pasti akan ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang setialah yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan visinya atas dunia ini. Oleh sebab itu kita perlu setia merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang setia adalah bukan hanya karakter Yosua saja, tetapi karakter Tuhan Yesus. Sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian baru, sebagaimana dia adalah Allah yang setia, yang melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu? Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah setia. Pada hari ini, Tuhan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa firman Tuhan memberi penerangan bagaimana kita mengenal Yesus, bagaimana kita mengungkapkan, bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Untuk itu, bagaimana dengan kita saat ini? Masihkah terbukti kesetiaan kita kepada Tuhan? Masihkah kita setia merenungkan firman Tuhan pada saat ini? Sesibuk apapun kita dalam tanggung jawab kita, tetapi firman Tuhan selalu kita renungkan. Bahkan firman Tuhan harus menjadi dambaan hati kita. Sekali lagi, sesibuk apapun kita dalam tanggung jawab kita, tetapi firman Tuhan yang selalu kita renungkan, firman Tuhan yang menjadi dambaan hati kita setiap hari. Saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu kita setia mendengarkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pejuang sejati tidak berpedoman pada kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Pejuang sejati tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kehebatannya sendiri. Tetapi pejuang sejati adalah siap sedia terhadap panggilan Allah dan kuat dan tangguh di hadapan Allah, serta setia merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang hadir dalam ibadah pada hari ini, tanpa melihat keadaan yang sedang mengancam dan juga problema kehidupan kita, karena kita adalah jemaat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita bisa menjadi pejuang sejati di hadapan Tuhan. Kita senantiasa kuat di dalam menghadapi problema-problema kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bahkan mengedepankan Dia dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sanggup menguatkan kita, bahkan memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi pejuang yang sejati di hadapan-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan yang kami renungkan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh beribadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui firman yang sudah disampaikan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Nya yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini yang menjadi pengumuman yang pertama, minggu depan diberi kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu boleh mentransfer di nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga di amplop yang sudah dibagikan. Untuk kegiatan minggu, yang pertama PA atau KPK setiap hari Kamis terus berjalan dengan baik. Bapak Ibu boleh bergabung
Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Diaken Dedi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita memulai jam 7 malam. Kemudian untuk PA kaum wanita setiap hari Jumat dan hari Sabtu pukul 6 sore. Ibu-ibu boleh bergabung dan ibu-ibu juga boleh memperhatikan WA group. Kemudian untuk anak-anak muda, ayo teman-teman pemuda, setiap hari Senin kita ada ibadah youth. Kita membahas beberapa topik yang cukup menarik. Jadi silakan teman-teman ajak rekan-rekan sekalian, teman-teman siapapun untuk boleh bertumbuh di dalam mengenal Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Link Zoom akan dibagikan nanti di hari H. Bapak Ibu yang membutuhkan akan pelayanan pastoral, Bapak Ibu juga boleh menghubungi Bapak Pendeta melalui nomor telepon. Dan juga bagi Bapak Ibu yang terberkati melalui pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan, Bapak Ibu juga boleh membagikan video-video yang sudah di-share, sudah di-upload di YouTube kepada rekan-rekan, kepada keluarga, kepada orang-orang yang terkasih kita. Bila kita sudah diberkati melalui firman Tuhan itu, maka mari kita memberkati orang lain. Demikian pengumuman, pada kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya membacakan Mazmur 54 ayat 8 sebagai nats pembimbing. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kita dengan judul Persembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pada kesempatan ini. Tidak ada henti-hentinya kami boleh bersyukur kepadamu dengan semua apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh membawa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan itu boleh Engkau pandang baik dan Engkau terima ya Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Persembahan jemaat Tuhan yang mereka sudah berikan, dan sekiranya juga Tuhan boleh memberkati. Biarlah itu boleh menjadi alat-Mu untuk boleh mengembangkan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Maka Engkau memberkati seluruh para pengurus yang mengelola. Engkau Tuhan tolong biarlah persembahan ini nama Tuhan terus dipuji-puji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan juga yang sudah dibagikan. Biarlah firman Tuhan itu boleh Engkau meteraikan di hati kami, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku daripada kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai boleh memberkati kami pada kesempatan ini. Tuhan tolong anak-Mu, Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana bagi anak-Mu, untuk boleh Engkau pakai di ladang-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-Mu mulai dari sekarang dia terus mempersiapkan diri untuk boleh melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, masa depannya Engkau Tuhan yang memegang kendali bagi kehidupan anak-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan tolong gereja-Mu ini, biarlah keberadaan gereja-Mu ini kami merindukan itu boleh menjadi garam dan terang-Mu bagi dunia ini, bagi sekeliling ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus dipuji-puji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan mereka saat ini. Engkau yang melihat keberadaan mereka saat ini ya Tuhan. Mereka yang menjerit dengan berbagai pergumulan hidup mereka hari lepas hari. Bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Maka Engkau Tuhan Yesus yang menjadi dokter bagi mereka. Yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa. Tapi biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka gunakan, obat-obat yang mereka perlukan ya Tuhan. Dan juga dokter yang terus menangani. Biarlah itu Tuhan Engkau pakai supaya mereka boleh mendapatkan kelegaan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, pengharapan mereka taruh di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena mereka sudah punya Engkau ya Tuhan. Dan mereka ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam mereka. Terima kasih ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan juga yang bergumul dengan pekerjaan mereka di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Yang bergumul dengan kebutuhan hari lepas hari di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Engkau Tuhan memperhatikan mereka. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka ya Tuhan. Maka biarlah perhatian Tuhan boleh tercurah bagi mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang ya Tuhan. Tetapi biarlah mereka terus fokus kepadamu ya Tuhan. Apalagi meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan terus menolong mereka. Memberikan jalan keluar di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua yang terus bergumul di dalam menghidupi akan keluarga. Yang terus bergumul di dalam bagaimana memikirkan masa depan keluarga anak-anak. Maka beri kekuatan bagi kepala keluarga, bagi ibu rumah tangga. Biarlah mereka terus takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan iman, kasih dan kesetiaan mereka kepadamu. Sehingga anak-anak mereka ya Tuhan boleh mereka melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam keluarga ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak ya Tuhan. Engkau terus pertumbuhkan iman mereka. Pelihara iman anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Jangan biarkan mereka goyah ya Tuhan. Tetapi biarlah mereka kokoh di dalam iman percaya mereka kepadamu ya Tuhan. Tapi lebih anak-anak-Mu juga yang sedang kuliah, yang sedang studi saat ini. Mungkin mereka mengalami stres di rumah ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang terus menolong mereka, memberikan kesegaran bagi mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga sukacita boleh tercurah bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Yang terus berjuang melawan COVID-19 ini dan juga berbagai masalah-masalah lain ya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan boleh bermurah hati memberkati pemerintahan kami. Memberkati presiden kami dan seluruh jajarannya, pemerintah di pusat, di kota-kota maupun di berbagai pelosok-pelosok yang ada ya Tuhan. Biarlah ada kerjasama yang baik mendukung pemerintahan sekarang ya Tuhan. Sehingga kesejahteraan itu boleh kami alami di bangsa ini ya Tuhan. Dan sekiranya Engkau bermurah hati ya Tuhan untuk dunia dan juga secara khusus Indonesia.
Di masa-masa COVID ini ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat ada uluran tangan di sana. Jangan kami dibutakan dengan berbagai masalah, tetapi biarlah kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh terpanggil menjadi garam dan terang-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini. Kami serahkan doa kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang bertata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri sebentar. Arahkan pandangan kita kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.